Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para habaib. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Dau. Yang saya hormati Ibu Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan seluruh jajarannya, Forkopimcam, ya Pak, Forkopimcam, dan juga kepada seluruh ormas Islam. Saya lihat di sini ada ya selain MWCNU selalu penyelenggara, Sohibul Baitnya Pak Camat, terus ada dari teman-teman dari LDII, dan mungkin juga ada dari ormas lain, karena tidak ada atributnya saya nggak tahu. Dan kepada muslimat, fatayat, dan juga seluruh banom-banom MWCNU Kecamatan Dau, terima kasih saya sudah diundang di sini. Saya lahir di Madura memang. Saya asli Madura. Istri saya Madura. Sehari-hari saya berbahasa Madura dengan anak saya. Anak saya semua kelahiran Jakarta. Tapi saya berbahasa Madura setiap hari di rumah ya. Dan saya sempat belajar di Amerika. Saya tinggal di Amerika selama kurang lebih 4,5 tahun. Dan ketika kejadian 9/11 WTC itu, saya di Amerika. Saya merasakan bagaimana seorang Muslim yang baik-baik kemudian ikut menjadi tertuduh sebagai seorang teroris. Jadi kalau sholat Jumat itu di Amerika itu jamaah sholatnya itu hanya 3 saf, intelnya itu 5 saf sendiri. Jadi satu masjid itu dianggap sebagai gerombolan teroris semua, gara-gara ulahnya Muhammad Atta dan kawan-kawan. Nah dari situ kemudian saya merasakan menjadi seorang minoritas dalam posisi tertuduh sebagai gerombolan teroris. Saya harus lapor ke Justice Department, Departemen Kehakiman. Setiap bulan saya harus lapor, dan kemana-mana harus lapor, beli tiket harus lapor, pindah kecamatan, perjalanan. Di Amerika kecamatan itu namanya county. Pindah county pun saya harus memberitahu. Itu jadi orang Islam ketika itu di Amerika. Nah itu saya merasakan kebebasan kembali tinggal di Amerika itu hanya setahun. Setelah keluar undang-undang namanya Homeland Security Act. Nah ini undang-undang ini kemudian yang memberikan sedikit celah kepada kita bahwa bangsa Amerika itu bisa membedakan mana teroris dan mana Islam. Bisa membedakan bahwa teroris ini tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang menganjurkan terorisme. Bangsa Amerika kemudian bisa memilah bahwa teroris itu sebenarnya adalah orang-orang yang menunggangi agama untuk berusaha membenarkan segala kejahatan-kejahatannya dengan dalil-dalil agama. Dan teroris itu tidak selalu menunggangi Islam. Karena Amerika terutama punya riwayat yang panjang soal terorisme. Teroris di Amerika itu lebih banyak yang beragama Kristen. Ada Timothy McVeigh. Ada kelompok-kelompok white supremacy, ada kelompok-kelompok yang namanya Ku Klux Klan. Ini orang-orang Kristen semua. Belum ada teroris yang ditangkap namanya Ted Kaczynski. Namanya Una Bombing. Dia udah Una Bombing. Una Bombing ini menyasar kampus-kampus dan pesawat untuk diledakkan. Ini orang Kristen. Nah, teroris di Indonesia sering ada pertanyaan. Kebetulan begini Pak, saya langsung panjang lebar. Sehari-hari saya bekerja sebagai tenaga ahli di Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dikenal dengan Densus 88. Saya sehari-hari bekerja dengan Densus 88. Sering ada pertanyaan, kenapa sih kok yang diburu oleh Densus ini selalu orang Islam? Ini pertanyaan yang sama Pak dengan orang-orang yang awam di India. Kenapa sih pasukan anti teror India ini yang diburu kok orang Hindu aja? Sama Pak. Orang-orang di Myanmar juga bertanya, kenapa sih yang diburu oleh pasukan anti teror di Myanmar ini kok hanya orang Buddha? Karena pola terorisme itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Indonesia ini pemeluk terbesarnya Islam. Maka kelompok-kelompok teror ini
menunggangi Islam. Orang-orang di India, terorisnya, kelompok Hindutva, Shiv Sena, Bharatiya Janata, garis keras. Nah, ini menunggangi Hindu. Karena agama mayoritas di sana Hindu. Yang dipersekusi dan yang diintimidasi siapa? Ya orang Islam dan orang Kristen. Nah, di Myanmar itu terorisnya siapa? Ya orang Buddha, Pak. Namanya kelompok Asin Wiratu. Yang diburu siapa? Orang-orang Rohingya yang beragama Islam. Kampungnya dibakar, petani dibunuh. Nah, artinya terorisme ini tidak terpaku kepada satu agama. Dia akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara itu dengan tujuan apa? Supaya semua aksi kejahatannya mendapat pengakuan dari seluruh populasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Nah ini. Dan ibu-ibu sekalian, nanti saya akan ceritakan mengapa teroris belakangan ini lebih suka nyasar kalangan perempuan. Nah ini nanti saya ceritakan. Mengapa pelaku teror itu belakangan ini pelaku bom Katedral Makassar, pelaku bom di Surabaya, pelaku bom di gereja itu melibatkan perempuan. Dan beberapa kasus-kasus serupa di Sydney, di Toulouse, di Nantes, di Prancis, dan juga beberapa kasus teror di Inggris dan sebagainya, itu banyak sekali pelakunya perempuan. Bahkan pernah ada salah seorang perempuan pelaku tunggal, namanya Zakiyah Aini, menyerbu Mabes Polri menggunakan senjata berpeluru plastik perempuan. Dan kemarin yang nyerbu Istana Negara itu namanya Siti Elina, perempuan lagi. Membawa senjata, punya pamannya mantan tentara angkatan laut, untungnya di dalam senjatanya nggak ada pelurunya, kosong. Jadi ketika ditembakkan itu cuma plek-plek-plek gitu aja. Nggak keluar. Dan nanti saya ceritakan perempuan dalam perspektif Islam itu sebenarnya seperti apa terkait dengan teror. Jadi saya memang sering membahas persoalan perempuan ini ketika saya melihat ada komunitas perempuan dalam majelis. Nanti saya ceritakan mengapa perempuan ini harus berdaya hari ini. Karena apa? Yang menjadi korban dari doktrin-doktrin ini rata-rata perempuan. Nanti saya ceritakan sedikit. Nah, saya sempat mondok juga di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Dari Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil ini kemudian saya punya kesadaran sedikit tentang bagaimana hidup berdasarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kemudian ketika saya kuliah di UNAS, saya terpapar. Bapak Ibu sekalian, saya sempat terpapar, bahkan saya mengkafir-kafirkan Gus Dur, saya mengkafir-kafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, dan juga saya mengkafir-kafirkan Nurholis Majid, Gus Nur Holis Majid. Karena saya anggap tiga orang ini anteknya Zionis, anteknya Yahudi, orang-orang Kristen yang disusupkan ke dalam tengah-tengahnya orang Islam untuk memecah belah. Saya sempat begitu. Karena membaca dua buku yang ditulis oleh salah seorang ideolog teror paling top di dunia. Jadi semua kelompok teror yang mengatasnamakan agama Islam itu awalnya pasti terpengaruh oleh dua kitab ini, dua buku. Yang ditulis oleh salah seorang ideolog kekerasan pertama yang mengatasnamakan agama dari Mesir, namanya Said Qutb. Kitabnya itu adalah tafsir Al-Quran, namanya Fi Dhilalil Quran, dan manifesto politiknya Ikhwanul Muslimin namanya Ma'alim Fit Thoriq. Saya baca dua kitab ini. Dan kemudian saya mengkafirkan siapapun, bahkan negara ini saya kafirkan, dan orang-orang yang ikut mendukung negara ini saya kafirkan juga. Negara ini togut yang harus diperangi. Orang-orang ini yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah orang-orang yang bertaklid dan bertakdim kepada undang-undang buatan manusia. Maka semua ini adalah halal darahnya. Ini pengertian saya. Jadi sekuat apapun ilmu yang kita punya, tapi ketika kena paham ini, hancur Bu. Hancur. Mudah goyangnya. Dan kemudian kita diajari untuk mengkafir-kafirkan siapapun yang berbeda dengan saya. Saya terpapar ini. Bahkan tradisi-tradisi yang saya tekuni sejak kecil untuk memperingati Maulid. Sejak kecil Pak, saya lahirnya dari kelompok-kelompok begini. Dari kecil itu saya sudah ditenteng dengan mbah saya. Mbah saya itu adalah santri terakhir dari Syekhona Khalil.
Satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo. Asam Bagus itu Bondo. Satu kamar dengan kakek saya. Kakek saya itu selalu membawa saya kalau kecil tuh keliling ke kampung-kampung untuk memperingatin Maulid. Nah, ini semuanya luntur. Karena saya percaya bahwa Maulid ini adalah satu kelakuan haram, terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad yang nanti bisa akan mentuhankan Nabi Muhammad. Akhirnya saya percaya, oh ini haram. Dan saya kemudian begitu nyinyirnya kepada saudara-saudara saya dari Madura yang maulidan itu, dan saya haramkan juga. Kalian ini sudah telah mengikuti perilaku-perilaku orang Hindu. Mengkultuskan seseorang. Itu pengalaman saya, Pak. Nah, lalu kemudian di mana titik baliknya? Titik baliknya kemudian saya sempat bertemu dengan Allahyarham Gus Dur. Pertanyaan Gus Dur ke saya sederhana. Islah, kamu tahu nggak kamu kenapa menjadi Islam? Ya, karena saya memang Islam sejak kecil. Nah itu dia. Kamu Islam karena kamu lahir dari orang tua beragama Islam. Kalau kamu lahir di Meksiko, kamu Katolik kamu. Ini pertanyaan sederhana. Tapi ketika saya pikirkan bahwa ternyata keimanan-keimanan dan kelahiran itu tidak bisa dibuang jauh-jauh. Keimanan yang kita peluk hari ini di luar konteks hidayah. Keimanan yang kita peluk hari ini tergantung di mana kita lahir. Yang notabene bukan kemauan kita. Ini kemauan Allah. Lalu dari situ saya kemudian belajar, diberi ruang oleh Gus Dur untuk mempelajari bahwa Allah ini membuat manusia ini berbeda-beda. Karena apa? Allah ingin menunjukkan betapa kayanya Allah. Lalu kemudian kita semua ini dibuat berbeda-beda. Keimanan berbeda-beda. Bahkan yang sama imannya pun tafsirnya bisa berbeda-beda. Lalu untuk apa saya kemudian harus gelisah oleh perbedaan? Sementara perbedaan ini sunatullah. Lalu kemudian disambung oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Ketika saya ikut halakoh-halakoh beliau, dia mengatakan bahwa kalau kamu gelisah oleh perbedaan, sampai kiamat pun orang sedunia ini tidak akan bisa homogen. Semuanya akan berbeda. Dan kalau kamu gelisah oleh tafsir orang lain, dan kamu menganggap bahwa orang lain yang berbeda dengan kamu itu adalah orang kafir, dan lalu kemudian kamu gelisah oleh perbedaan itu, dan kamu juga marah ketika orang lain tidak mau sama dengan kamu, maka kamu akan terus mati dengan keyakinan yang seperti itu. Lalu kemudian saya merasa tercerahkan bahwa memang perbedaan ini tidak bisa ditolak. Bukan hanya soal perbedaan keimanan, bahkan perbedaan dalam tafsir pun kita tidak boleh gelisah oleh berbagai perbedaan-perbedaan dalam pemahaman keyakinan itu. Dan bahkan Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Di dalam orang yang kembar identik pun Allah menunjukkan perbedaan di antara dua orang yang sama ini. Sama identik, kupingnya sama, sidik jarinya berbeda. Di situ kekuasaan Allah ditunjukkan. Dalam satu persamaan-persamaan secara fisik yang kita lihat, Allah menunjukkan satu perbedaan yang sangat signifikan. Bahwa Allah Maha Kaya di situ. Identitas yang paling penting dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, pembedanya adalah sidik jari. Ini loh. Ini kekuasaan Allah di situ. Lalu kemudian ketika kita menghakimi dan mentakfir orang lain, apa gunanya buat kita? Tidak ada, Pak. Kita harus hidup berdampingan satu sama lain. Lalu kemudian termasuk perempuan. Saya masuk ke perempuan, nanti masuk ke laki-laki lagi. Banyak orang tafsir-tafsir di dalam berislam, banyak yang kemudian, adzan ya? Mohon, oh gitu. Oh iya, kalau kita ngelayanin speaker ini memang nggak ada selesainya. Ini kita masih urusan serius dulu, bercandanya nanti belakang-belakangan. Nah, karena belum adzan yang paling dekat. Mungkin ini Pak, ini mungkin muadzinnya lagi atau lagi di toko sembako atau apa gitu. Oh, lagi di sini. Wah, ini kong kali kong ini. Antara aturan-aturan tidak tertulis kalau azan harus berhenti ini, kong kali kong dengan muadzinnya ini. Nah, ini udahlah, anggap paling dekat. Mohon izin sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, justru ada satu hal yang kemudian membuat saya ini terstigma, Pak. Bukan terstigma, distigma. Karena saya ini kebalik, Bu, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang kalau belajar Islam itu kan ke Timur Tengah. Nah, saya ini belajar Islamnya itu justru ke Amerika, kebalik. Bahkan saya sering dituduh Islam ini liberal. Islam ini adalah orang Kristen yang disusupkan untuk memecah belah Islam. Hanya karena bersuara bahwa orang Islam harus melawan politisasi agama. Gara-gara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada beberapa pernyataan saya yang memang agak sedikit challenging menurut saya. Challengingnya itu adalah, challenging ini artinya menantang. Memang menantang. Karena saya belajar sejarah, lalu kemudian dari sejarah itu saya bisa merefleksikan Islam hari ini dan Islam masa depan. Kalau soal liberal, ada yang menuduh saya Syiah. Ada juga. Macam-macam. Jadi, kalau orang sudah berani melawan kelompok yang militan, terutama kelompok-kelompok penganut faham Wahabi, Salafi misalnya, ini pasti akan dikerucutkan menjadi musuh bersama. Dituduh Syiah, dikafirkan, difasikan, pasti begitu. Siapapun itu. Orang yang berani melawan kelompok-kelompok radikal yang cenderung ekstrim, itu pasti akan dituduh bahwa orang ini orang kafir, Syiah, fasik, liberal, pasti gitu. Nah, kalau mau tahu riwayat saya sejak kecil itu sebenarnya ada teman saya. Ustadz Abdul Qawi. Ini orang Madura yang ada di Malang. Dia nyantrinya, dia ini Demangan Timur, saya Demangan Barat. Saya ngaji taklim di pesantrennya beliau ini. Karena sejaman saya. Saya ngaji tajwid itu di Kiai Muhtarom, sebelahnya pesantrennya Ustadz Abdul Qawi. Saya ngaji taklim di pesantrennya Ustadz Abdul Qawi. Tapi untuk yang berat-berat, saya di Saykhwana Khalil dan saya memang nyantrinya di Saykhwana Khalil. Terus saya hari ini dituduh liberal. Saya pengen aja gelut tapi nggak berani. Karena saya Madura penakut. Namanya Madura tapi penakut saya. Nah, ada salah satu pernyataan saya juga yang kemudian membuat saya ini dituding liberal. Salah satunya adalah secara pribadi, padahal saya ulang-ulang. Secara pribadinya ini saya ulang-ulang. Saya itu anti poligami. Nah, ini saya ulang-ulang loh. Pribadi. Jadi gara-gara ini Bu, saya dibilang liberal. Jadi seolah-olah kalau setuju poligami itu berarti bukan liberal dan ternyata itu Islam gitu. Nah, ini stigmanya melekat ke saya, Bu. Bukan karena ingin membela ibu-ibu, enggak. Saya anti poligami bukan membela ibu, membela keluarga saya, Bu. Karena kalau saya itu poligami, keluarga saya bakal berantakan gitu. Bukan. Bukan itu juga. Bapak saya itu pelaku poligami, Bu. Korbannya saya. Saya tidak mau menempatkan anak saya menjadi saya. Nah, itu pertimbangannya. Makanya saya paling anti poligami. Kalau ibu-ibu mau bikin asosiasi anti poligami, saya ikut. Sama yang kedua, kenapa saya anti poligami? Takutnya pas lagi tidur dipotong, jadi tinggal segini nanti punya saya. Enggak, tapi memang begini Bu. Buat saya, poligami itu mudorot. Buat saya loh, pribadi. Wah, anak saya pasti berantakan, seperti saya dulu. Keluarga saya itu berantakan. Sampai abah saya itu meninggalnya di istri kedua. Dan ketika saya menjemput jenazahnya, saya baru tahu bahwa abah saya punya anak dua. Tanpa sepengetahuan saya. Jadi nunggu abah saya wafat, baru saya tahu bahwa saya punya adik dua. Nah, coba gimana itu? Dan sekarang udah besar-besar. Ini saya cerita pribadi ini untuk menggambarkan bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu maslahat buat kita. Bisa jadi mudorot secara personal. Saya katakan secara personal. Nabi juga secara personal gemar memakan paha kambing. Ini kegemaran Nabi. Kalau yang punya hipertensi makan ini, Bu, Bapak Ibu sekalian, stroke Pak, langsung Pak. Ini yang enggak maslahat.
Nabi memberikan contoh seperti itu adalah contoh bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan. Kalau ternyata mudarat bagi pribadi-pribadi, ya jangan tiru saya, kan kurang lebih begitu. Nah, gara-gara pernyataan saya seperti ini, saya dituding liberal. Tapi insya Allah saya akan bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Sebab apa? Sampai sekarang saya nggak berani poligami juga. Saya yakin kalau saya berpoligami, berantakan. Sama seperti bapak saya, sama seperti paman-paman saya, yang akhirnya keluarganya berantakan ketika paman dan alhamdulillah bapak saya nggak sampai taraf itu. Paman-paman saya yang berpoligami setelah meninggal boro-boro dikirimin Fatihah, Bu. Anak-anaknya malah berebut harta waris. Nah, ini kan beban buat yang di akhirat. Makanya saya menganggap poligami buat saya pribadi mudarat. Nah, bapak-bapak yang menganggap maslahat silakan ngacung. Perhatikan, Bu, bapak-bapaknya. Yang ngacung yang mana? Nah, itu loh. Nah, artinya apa di sini? Ada salah seorang ahli fikih perempuan namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Ini hafizah Quran 30 juz, orang Libanon. Beliau ini menjadi dosen terbang kemana-mana, termasuk pernah hadir ke UIN Jakarta. Dia mengatakan bahwa menjadi perempuan atau laki-laki itu bukan pilihan manusia. Ini adalah kehendak Allah. Jangan kemudian atas nama Allah kita mendiskriminasi siapapun atas nama jenis kelamin. Semua orang, laki-laki atau perempuan, punya hak yang sama dalam berketuhanan. Apalagi dalam ekonomi, dalam politik, maupun dalam sosial. Nah ini, jadi menurut Profesor Azizatul Hibri, ini saya kok nggak ngelihat ibu-ibunya ya. Karena saya pendek. Jadi menurut Profesor Dr. Azizatul Hibri, ya, mengapa perempuan ini kemudian berkesan menjadi warga kelas 2 di dalam Islam? Karena perempuan tidak pernah melahirkan ahli fikih yang tangguh dalam keputusan-keputusan bahsul masail. Semua dari fikih-fikih Islam yang justru dirumuskan oleh kaum ahli fikih laki-laki, yang dibuat dalam pemerintahan politik kaum laki-laki, sehingga apa? Perempuan itu hanya menerima produk fikih dari kaum laki-laki yang diputuskan oleh 100% kaum laki-laki. Sehingga perempuan apa? Tidak ada keterwakilan dari ahli fikih yang menyuarakan dari kalangan perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, mari dorong menjadi ahli fikih perempuan. Meskipun ternyata saya nggak bisa juga ke anak saya yang perempuan. Anak saya yang perempuan malah jadi ahli komunikasi. Jadi, mari kita dorong ibu-ibu supaya ibu-ibu ini tidak berkesan sebagai warga kelas 2. Kalau kemudian perempuan ini harus menutupi aurat melebihi laki-laki, ini adalah persoalan-persoalan yang disebut dalam Islam sebagai sektor thawabit yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi untuk urusan-urusan mutaghayyirat, mari libatkan perempuan untuk ikut berdiskusi dalam persoalan-persoalan fikih. Itulah mengapa kemudian pemerintah Arab Saudi hari ini menyadari sepenuhnya bahwa ketika hukum agama itu dikenakan dengan borgol-borgol yang menakutkan, korbannya itu perempuan, Bu. Makanya orang-orang yang memilih menjadi ateis di Saudi, rata-rata perempuan. Ini riset. Gallup International pada tahun 2018 melakukan riset bahwa 5 dari 300 orang Saudi menyatakan dirinya penganut ateis. Ateis ini apa? Nggak percaya adanya Tuhan. Bahwa Allah itu ada, nggak percaya. Nah, ini orang Saudi. Dan 4 dari 5 orang ini perempuan. Mengapa? Ketika hukum agama ini diatur secara sepihak dan sangat segregatif, korbannya pasti perempuan. Makanya Saudi, di bawah ajaran Wahabisme ketika itu, perempuan ini betul-betul merasa terikat dan terborgol. Keluar rumah harus didampingi mahram. Keluar negeri harus didampingi mahram. Ketika masuk mal, perempuan dipisah dengan laki-laki. Di mantenan dipisah perempuan dan laki-laki. Semua dipisah. Perempuan ini seolah-olah betul-betul warga kelas 2 yang tidak boleh melakukan proses-proses akulturasi. Sehingga apa? Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Aila, ini adalah orang-orang yang kemudian memilih kabur dari Saudi karena memeluk ateisme. Karena kalau tidak percaya terhadap Tuhan,
di Arab Saudi menganut ateisme itu dipenggal lehernya. Jadi Rana Ahmad kabur ke Jerman, Rahaf Al-Qunun ke Kanada, Dina Ali Sahnun pernah berusaha kabur ke Australia dan kemudian ditangkap di Singapura dan dikembalikan ke Saudi, diredeportasi. Dan juga Ayla ke Ukraina, Ajwa juga ke Ukraina. Dan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintahan Arab Saudi untuk membangkitkan perlawanan-perlawanan politik perempuan Saudi. Itulah mengapa ketika terjadi reformasi belakangan ini dari kerajaan Arab Saudi, yang paling disasar perempuan adalah berusaha memberikan kebebasan kepada kalangan perempuan. Dulu Saudi itu begitu bangganya dengan ajaran Wahabisme. Dengan ajaran Wahabi itu Saudi dulu paling bangga bahwa ini adalah ajaran paling orisinil dengan ajaran Nabi. Hari ini semuanya dirubah sendiri. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan politik. Politik yang kemudian membuat Saudi mengubah hukum agama yang kemudian dijadikan hukum negara. Hijab di Saudi hari ini nggak wajib. Saya baru pulang umroh, Pak. 10 hari yang lalu. Saya langsung ke Madura terus ke sini. Saya cuma nginep semalam di rumah. Dan saya merasakan kebebasan-kebebasan itu. Karena saya bukan hanya ke Madinah dan ke Mekah. Saya juga ke kota-kota lain dan juga ke negara-negara lain di Timur Tengah. Dan saya bandingkan semua bahwa perubahan besar terjadi di Timur Tengah. Wabil khusus di daerah-daerah seperti Dubai, Muscat, ini semuanya sudah berubah. Apalagi di daerah-daerah non-Haramain. Jarang orang berkerudung. Di Jeddah apalagi, di Taif apalagi. Belum kita ke Al-Khobar, belum ke daerah-daerah seperti Riyadh. Dulu mereka dengan bangganya mengatakan bahwa Rasulullah mengharamkan musik. Hari ini Pak, setiap restoran di Riyadh itu ada pertunjukan musiknya. Di Jeddah juga. Saya nongkrong di salah satu warung kopi di daerah Kornis, tapi bukan di Balat, di daerah Kornis di pinggiran itu. Ada yang main musik, Pak. Meskipun musiknya oud, gitar Arab itu, gambus itu. Sekarang udah mulai begitu. Dan bahkan kalau ke imigrasi ini, imigrasinya Saudi, itu orang-orang imigrasi itu perempuan Saudi, semuanya perempuan yang berkerudung, bukan bercadar, rambutnya terlihat seperti gaya kerudungnya Mbak Yeni Wahid. Ini petugas imigrasi. Nah, di daerah-daerah lain yang sedikit bebas di luar Haramain di Saudi hari ini, itu betul-betul kebebasan terhadap kalangan perempuan ini. Mencari orang Saudi yang bercadar hari ini, itu sesulit mencari perempuan di Indonesia yang melepas kerudungnya. Yang bercadar ya. Jarang orang bercadar sekarang di Saudi. Bahkan perempuan di Jeddah itu lalu lalang nyetir mobil. Dan perempuan yang sendirian di mall, di toko, banyak sekali. Tanpa didampingi mahram. Nah, mengapa kemudian semua ini berubah? Apakah ajaran dulu itu batal menjadi orisinil? Sehingga kemudian ajaran-ajaran Islam yang menurut mereka KW ini kemudian mereka adopsi? Tidak, ini adalah kebutuhan-kebutuhan peradaban manusia. Ini semua kemudian ajaran-ajaran fikih yang berbasis tafsir ini, ikhtilafnya memang tidak bisa dihindari. Nah, persoalannya, kelompok-kelompok penganut faham-faham eksklusif yang seperti ini, bahkan menganggap orang yang berbeda tafsir pun, ini dianggap sebagai orang kafir. Ini yang disebut dengan paham hakimiyah takfiriyah. Ini memang postulatnya mereka, gesturnya, cara kerjanya. Nah kemudian Saudi hari ini sudah menyadari itu semua, bahwa menurut Muhammad bin Salman, kalau Saudi tetap menganut paham seperti ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Terlebih ketika minyaknya habis nanti, 90 tahun ke depan. Nah itulah mengapa kemudian Saudi mulai berpikir bahwa penghasilan saya nanti itu dari turis, dari pariwisata. Makanya sekarang Bu, dulu pada zaman Wahabi masih ganas-ganasnya, itu perang Khandaq itu kan ada parit, itu ditutup dulu. Semua situs-situs Nabi itu dihancurkan semua, dihilangkan semua. Dengan alasan supaya orang Saudi dan orang Islam yang datang ke Saudi tidak mengkultuskan situs-situs jejak kenabian ini. Hari ini Bu, digali lagi Bu, dibuat parit tiruan. Mereka menyesal telah merusak itu semua. Bahkan kalau di Madinah di daerah Uhud, pemerintah kerajaan Arab Saudi membuat tembok-tembok imitasi Bu. Untuk menggambarkan bahwa tembok ini dulu adalah pertahanan perang Rasulullah.
Ini imitasi semua, KW semua. Mereka hanya mengira-ngira. Karena yang asli dulu sudah dirobohkan, sudah dihancurkan oleh Wahabi. Hari ini dibangun ulang semua. KW semua tapi. Nah ini adalah penyesalan-penyesalan terhadap ajaran Wahabi yang mengharamkan budaya-budaya. Dan seolah-olah semua kalau kecintaan terhadap Nabi itu seolah-olah ingin mengkultuskan dan mentuhankan. Tidak. Tidak. Nanti jangan kaget kalau suatu saat di Masjid Nabawi ada maulidan. Kita tunggu aja. Meskipun bukan dengan alasan tafsir. Tapi bisa jadi diadakan dengan alasan untuk mendatangkan devisa dari para turis. Nanti makin bingung ini penganut-penganut itu di sini. Karena bagaimanapun Bu, agama ini bukan ideologi. Tapi tafsir-tafsirnya ideologis, jangan salah. Ideologis itu apa? Dibuat sesuai kebutuhan manusia pada saat itu. Apakah ajaran agamanya berbeda, berubah di Saudi? Bukan, agamanya tetap. Ajaran agamanya tetap. Yang berubah itu adalah tafsirnya. Nah inilah kemudian mengapa Nahdlatul Ulama ketika 1 abad NU kemarin mengeluarkan sebuah resolusi bersama dengan para ulama dari Timur Tengah membuat satu poin namanya fikih peradaban. Fikih peradaban ini intinya adalah melawan gerakan-gerakan politik yang ingin mewujudkan khilafah. Mengapa? Kok kita cuma nyasarnya khilafah? Karena umat Islam ini dan seluruh umat beragama dimanapun itu terpecah belah karena persoalan-persoalan cita-cita politik. Gara-gara cita-cita politik khilafah inilah umat Islam terpecah belah. Sunni Syiah bermusuhan 1400 tahun sampai hari ini. Gara-gara apa? Politik. Sunni adalah pengikut Muawiyah. Syiah adalah pengikut Sayyidina Ali. Lalu kemudian mereka bermusuhan sampai hari ini. Gara-gara apa? Politik. Nggak usah jauh-jauh deh, pemilu 2014, cebong kampret. Prabowo sama Jokowi udah pelukan, di bawah ini cebong kampretnya masih makin jadi malah. Ini politik. Politik. Katolik dan Protestan berpecah. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Mereka perang 30 tahun. Membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Hingga akhirnya apa? Terbelah. Sama seperti Sunni dan Syiah. Yang satu Protestan, yang satu Katolik. Sampai hari ini. Hindu. Wah, jangan tanya Pak. Ini lebih banyak lagi. Hindu di Bali dengan India itu beda. Karena apa? Persoalan segregasi politik. Belum kita bicara Hindu di India. Ada Hindutva, Shiv Sena, Bharatiya Janata. Ini saling perang Pak sesama Hindu. Sama seperti orang Islam ketika saling bunuh sesama orang Islam. Dan berperang sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini sesama orang Islam saling bacok ini. Korbannya puluhan ribu. Coba. Sayyidina Utsman dibunuh sesama orang Islam. Sayyidina Ali dibunuh sesama orang Islam. Sayyidina Hasan diracun sesama orang Islam. Sayyidina Husain dibantai sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Bantah saya. Baca dulu kitab sejarahnya. Ini semua gara-gara kepentingan-kepentingan politik. Memang basisnya ada fitnah-fitnah di situ. Sayyidina Utsman dibunuh oleh kelompok orang Islam gara-gara apa? Fitnahnya Marwan bin Hakam. Ditulis oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa. Saya dibantah habis-habisan oleh santri-santri NU juga. Gara-gara menyeluarkan cerita ini, disangkain saya ngarang sendiri. Lalu saya screenshot Tarikhul Khulafanya Imam Suyuti, baca sendiri, terjemahin sendiri. Kalau nggak bisa baca kitab gundul, mondok lagi. Gampang. Orang-orang yang hanya baca satu buku, tidak baca buku-buku pembanding, ini memang kadang-kadang merasa Tuhan, Pak. Merasa menjadi orang yang berhak menghakimi. Padahal ajaran-ajaran ini sudah dikeluarkan oleh banyak pemikir Islam, terutama Jalaluddin Rumi, Tabrizi, Ibnu Rus, Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu terpaku kepada satu buku supaya otak kalian terbuka. Ini mohon maaf, saya bukan ingin menyindir orang yang berjenggot. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu panjangkan jenggotmu supaya otakmu tidak mengecil, kata Imam Ghazali. Ilmu itu bukan diukur dari panjangnya jenggot, bukan. Tapi ilmu itu adalah membesar di kepala kalau kamu banyak baca. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali. Kenapa? Imam Ghazali ingin supaya orang Islam ini berilmu.
Bukan hanya tampilan, bukan. Kita percaya bahwa jenggot ini sunnah. Jangan terkinggung, polen sajong buana terus. Jangan lupa apa. Alangkah bagusnya kemudian kalau jenggotnya panjang, ilmunya tinggi. Ya, itu keren. Seperti Imam As-Sudais, ini favorit saya. Imam Masjidil Haram. Luar biasa itu. Imam As-Sudais ini, meskipun dia penganut Wahabisme, dia betul-betul menghargai orang. Ketika menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal, beliau baca bismillah. Tidak langsung alhamdulillah seperti Wahab. Dan juga sering menyelipkan Barzanji di dalam doa-doanya di Masjidil Haram. Untuk memuliakan Nabi. Ya Badrotim, min hazakulla kamali. Mada yu'ab, birwan ula kamakoli. Ini diselipkan. Di dalam doanya di Masjidil Haram. Artinya dia betul-betul tidak terpaku kepada satu tafsir yang kemudian mengkafirkan tafsir yang lain. Nah ini yang kita minta. Makanya saya kadang-kadang ternyuh juga. Hanya gara-gara persoalan politik, yang nyerang saya itu justru teman-teman dari Nahdlatul Ulama sendiri. Ya santri Sidogiri, ada yang santri Lilboyo. Padahal mereka belum baca semua. Bukan menganggap saya sudah baca semua, tidak. Tapi saya punya literaturnya. Saya punya dasarnya. Saya punya bukunya. Dan saya sudah baca bukunya. Gitu loh. Kalau kemudian ada sejarah-sejarah. Saya pernah mengeluarkan satu sejarah. Bahwa yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman ini adalah putranya dari Sayyidina Abu Bakar. Loh ini yang nulis ini 2 kitab sejarah loh. Imam Asyuti dan Ibnu Mas'udi. Saya diserang disangkain, itu Syiah itu. Coba. Sementara tafsir Al-Quran dari Imam Suyuti dipakai oleh orang-orang kita. Kok sejarahnya kok dianggap Syiah gimana sih? Nah ini keterbatasan ilmu, ini tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita terpaku hominem unius libri. Ini kalau istilah bahasa Latinnya Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud yang dikutip oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Ini bahasanya Ibnu Rus. Jangan pernah menganggap satu buku itu adalah kebenaran mutlak. Baca buku yang lain dulu. Baru kamu akan menemukan kebenaran yang sejati. Nah itu Ibnu Rus itu. Jadi Islam ini betul-betul agama yang inklusif. Yang mengajarkan kita keilmuan. Nah, terakhir. Apa yang saya sampaikan ini semua adalah mengapa fikih peradaban NU itu kemudian hanya harus menyasar khilafah. Karena kita semua di Nahdlatul Ulama itu kemudian punya keyakinan yang sama, yang bisa memajukan Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan setidaknya umat Islam bisa menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Apakah Islam pernah seperti ini? Pernah, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita pernah punya sejarah gemilang yang luar biasa dengan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan, pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari Bani Abbasiyah. Baghdad itu pernah menjadi New York-nya hari ini. Epicentrum, pusat peradaban manusia, ilmu pengetahuan, kedokteran, ilmu matematika, politik, semua menjadi satu di Baghdad. Seperti New York hari ini, Wall Street, Nasdaq, semua ngumpul di situ. Politik semua di situ. Pertarungan-pertarungan politik global juga ada di situ. Nah, Baghdad itu pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kemudian teroris datang. Yaitu bangsa Mongol. Yang menaklukkan Bani Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad sampai sungai Tigris itu. Dalam syair-syair itu dikatakan sampai sungai Tigris itu berwarna hitam karena buku-buku Islam, ilmu pengetahuan Islam itu diceburkan ke dalam sungai. Sehingga tintanya itu mengubah warna airnya. Dan kemudian sungai Tigris berwarna merah karena ilmuwan-ilmuwan Islam itu dibantai sehingga darahnya mengubah warna airnya. Ini dalam syair-syair diterangkan begitu. Saking brutalnya keilmuan Islam dan politik Islam itu dihancurkan oleh orang Mongol. Nah, ilmu pengetahuan kemudian menyisakan banyak hal di dalam Islam. Ilmu kedokteran. Kalau ada adik yang belajar ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tentang anatomi tubuh manusia, ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam, namanya Ibnu Sina. Sampai hari ini dipakai ilmu ini. Bagaimana manusia memakan makanan, dikunyah, masuk ke pencernaan, digiling di dalam pencernaan, dipisah kemudian makanan itu menjadi nutrisi dan kotoran, lalu dibuang melalui feses, melalui funnel shape menjadi kotoran. Ini teori dasar dari ilmu kedokterannya Ibnu Sina tanpa membedah tubuh jenazah, coba. Karena haram membedah
jenazah orang yang sudah meninggal di dalam Islam. Tapi dia menggunakan intuisi ilmu pengetahuannya dan intuisi falasifahnya untuk kemudian merumuskan itu. Itu dipakai sampai hari ini. Ilmu tumbuh-tumbuhan tentang ordo klasifikasi tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan umbi-umbian, tumbuhan beracun dan non beracun. Ini siapa yang menemukan? Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Pertama kali ditulis dalam kitab namanya An-Nabat. Makanya kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Islam ini, Bu, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian teori demokrasi modern. Dari mana asalnya? Seorang pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun menulis kitab namanya Al-Muqaddimah tentang teori-teori bagaimana sebuah negara itu bisa berdiri kokoh dengan satu konsep keputusan bersama, disepakati bersama, namanya konsep Al-Asobiyah. Yang kemudian diambil oleh John Locke, John Maynard, dan Adam Smith untuk dirumuskan menjadi sistem demokrasi modern hari ini. Dari mana ini? Dari orang Islam. Teori ekonominya komunisme tentang bagaimana aliran modal dikuasai oleh negara untuk kemudian dialirkan kepada rakyat menengah dan kecil. Ini adalah teori ekonominya Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah yang dilanjutkan dalam Al-Ibar. Dikutip oleh siapa? Oleh Karl Marx dalam Das Kapital. Ada. Semuanya komplit dari Islam. Ini keilmuan-keilmuan Islam yang kemudian berkontribusi terhadap peradaban manusia. Yang paling kita rasakan hari ini nih, ini urusan duit. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika ini ilmuwan Islam namanya Al-Khawarizmi. Angka 0, Bu. Kalau nggak ada angka 0, sampean nggak punya duit ribuan. Nggak dikasih uang belanja jutaan loh sama suaminya. Angkanya cuma 1 sampai 9 aja, nggak ada 0. Yang menciptakan siapa? Al-Khawarizmi. Saking ngetopnya orang ini, ilmuwan Islam ini, itu sampai algoritma itu diambil dari namanya beliau. Algoritm, yang kemudian menjadi algoritma bahasa Indonesia. Ini berawal dari Al-Khawarizmi. Ini bukan cocokologi loh. Empirik ini. Ntar saya disamakan dengan orang yang menganggap yang membangun Borobudur itu Nabi Sulaiman. Gara-gara ada kota Sleman di sebelahnya gitu. Enggak cocokologi. Ada pertanggungjawabannya. Semua ini ditulis, ada literatur secara empirik dan secara akademis. Dan ini sejarah. Nah, lalu kemudian, mengapa kita kemudian ingin menggeser pola-pola ideal umat Islam di seluruh dunia? Kita harus bergeser dari pola-pola cita-cita politik kepada cita-cita ilmu pengetahuan. Dan Islam pernah mengalami masa kejayaan dan berhasil menentukan trajektori, arah dari peradaban manusia lewat ilmu pengetahuan. Kalau lewat politik, kita nggak ada yang sejarah gemilang. Yang punya sejarah gemilang dalam politik hanya Rasulullah ketika menguasai Madinah. Setelah Rasulullah wafat, gagal kita menerjemahkan politik. Karena memang apa? Rasulullah mewariskan Islam ini bukan untuk instrumen politik. Rasulullah mewariskan Islam ini untuk menyempurnakan akhlak dan supaya Islam ini menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Itu saja. Beban kita hari ini adalah berakhlak yang baik dan bawalah Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ini dua ini. Kalau politik, Nabi jangankan mewariskan politik, Pak. Penggantinya aja tidak ditunjuk oleh Nabi. Penggantinya beliau aja nggak ada yang ditunjuk satupun. Tidak ada yang nunjuk nama. Kalau kemudian Sayyidina Abu Bakar itu dipilih, karena Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah itu berantem. Ingin berebut menjadi penggantinya Nabi. Lalu kemudian diambil jalan tengah, udah Abu Bakar aja lah yang jadi. Isyarahnya apa? Tanda-tandanya apa? Ketika Rasulullah sakit, yang mengganti Rasulullah untuk menjadi imam di Masjid Nabawi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Isyarah ini yang dipakai untuk menunjuk beliau jadi penggantinya Nabi. Menjadi khalifah berikutnya. Itu. Artinya Nabi tidak mewariskan politik kepada kita. Nah kemudian hari ini atas nama politik setelah itu kemudian memporak-porandakan kita. Membentuk firqoh-firqoh aliran sesuai dengan tujuan politiknya, ambisi kekuasaannya masing-masing. Sampai hari ini Pak, yang namanya politisasi agama itu. Yang membajak kesalehan. Membajak jubah-jubah ketuhanan. Padahal untuk ambisi kekuasaannya sendiri.
Padahal sama Ibnu Rus sudah diingatkan, kalau penguasa itu sudah pakai dalil-dalil agama, ketika berkuasa nanti, kejahatannya pun akan berusaha dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rus ini, dalam Tahafud at-Tahafud. Nah makanya, kalau saya terus terang gini, kalau ada orang yang berusaha menjadi tokoh politik, menjadi pemimpin, tapi menggunakan jubah-jubah agama, udahlah, saya nggak mau beli. I don't buy that shit. Saya nggak pernah percaya. Kalau ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan. Kita punya sejarah yang nyaman dengan ini. Politik, kita nggak ada apa-apanya. Gagal terus. Kurang apa politik Islam itu menguasai Eropa 600 tahun. Dan ketika kekuasaan Islam terakhir di Granada tumbang abad 14, apa yang terjadi? Tidak menyisakan satu orang Islam pun di Eropa. Semua dibaptis paksa. Sambil memegang tasbih. Al-Quran dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Ini tulisan-tulisan sejarah. Sebuah kitab sejarah namanya Al-Mansur. Semua orang dipaksa menjadi Kristen. Yang menolak dibunuh. Nah ini kalau politik, Pak. Akan menyerah kepada penakluk-penakluk berikutnya. Nah ini loh. Jangan kemudian menggunakan sandaran politik dengan alasan untuk menjayakan agama. Enggak ada itu. Itu hanya buat ambisi mereka kok. Kalau mau menjayakan agama, mari kita majukan dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar sementok mungkin. Anak-anak kita bangun. Anak saya perempuan. Ini insya Allah nanti tahun depan ini berangkat ke Manchester. Ngambil S2. Saya dorong, Pak, nggak peduli saya. Yang penting akhlaknya kamu jaga, kamu syariatnya kamu jaga, ibadahnya kamu jaga, berangkat. Kalau kemudian kita itu tidak punya giroh untuk mencari ilmu pengetahuan, ya udah Islam ya begini-begini aja, hanya dijadikan mainan-mainan barat aja. Dibentuk Al-Qaeda, dibentuk ISIS, dibentuk Hizbut Tahrir, dibentuk Ikhwanul Muslimin. Dibentuk kelompok-kelompok yang kemudian mengacak-acak kita. Lah, Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris. Ikhwanul Muslimin kantor pusatnya di Inggris. Masa sih kita nggak ada yang curiga? Ada nggak yang curiga? Dananya dari Inggris. Lalu kemudian diterjunkan ke negara kita hari ini mengacak-acak dan memecah belah kita semua. Meminta kita untuk mengkhianati negeri sendiri. Yang memang bukan tradisinya Nahdlatul Ulama. Sepanjang berdiri Nahdlatul Ulama tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Kecuali kelompok-kelompok yang memang ingin menguasai negara ini. Merdeka, Bu, baru hitungan bulan, Kartosuwiryo itu sudah ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Hitungan bulan baru merdeka. Kartosuwiryo ini penanda tangan Sumpah Pemuda. Pahlawan seharusnya. Tapi karena ditawari jabatan oleh Soekarno dia nggak suka, dia kemudian memilih menjadi pemberontak. Ini bukan NU loh ini. Lalu kemudian dia membuka satu cabang lagi dengan pemahaman yang sama yang namanya Negara Islam Indonesia. Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar di Kalimantan Selatan. Memberontak ke negara kita. Mengkhianati negaranya. Kelompok Wahabi. Wah ini brutal ini Pak. Tahun 2000 sampai 2009 kelompok Wahabi meledakkan bom di mana-mana. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu. Coba. Dentuman di mana-mana, korbannya puluhan. Kelompok Wahabi ini pelakunya. Ali Imron Amrozi dan sebagainya, Imam Samudra. Semua ini. Wahabi semua. Sekarang teman-teman saya juga. Ali Imron kan teman saya sekarang. Sering ngobrol kita. Umar Patek apalagi, binaan saya. Nah, saya tahu persis Pak. Jadi kalau saya dibantah, nggak mungkin mereka Wahabi. Nggak mungkin. Lah kan saya yang ketemu mereka. Kalau nggak percaya, ayo ketemu sama mereka di penjara. Kalau tetap nggak percaya juga, ya penjara juga masuk. Ini kok saya pegang data. Kalau saya nggak pegang data, ya saya nggak berani lah ngomong begini. Nanti saya bisa diinjek-injek ke orang. 99,9% teroris yang ditangkap Densus itu penganut paham Salafi, Pak. Penganut paham Wahabi Salafi. Saya pastikan itu. Kalau hari ini kemudian ada ustadz-ustadz yang mengajarkan kelembutan dan sebagainya, itu pintu pembuka. Teroris yang ditangkap Densus, itu adalah produk akhirnya. Kesadaran-kesadaran kognitif yang dibangun itu pada akhirnya akan benci terhadap perbedaan. Akan menghakimi orang lain. Akan gelisah oleh dosa orang lain. Dan mereka kemudian melakukan klaim-klaim bahwa yang paling benar itu hanya saya.
Punya kamu yang berbeda dengan saya, salah semua. Ini akan kena ini. Kalau sudah masuk ke sini lama-lama akan berpikir seperti itu. Dan ketika ini sudah membatu menjadi subconscious mind, alam bawah sadar, maka dia kemudian akan benci terhadap kerumunan. Makanya kelompok-kelompok ini kalau tidak menemukan kerumunan, maka dia akan bertindak sendiri yang disebut lone wolf, Pak. Yang saya ceritakan, Agus Muslim bom Astana Anyar kemarin di Bandung. Zakia Aini yang nyerbu Mabes Polri. Ini adalah orang-orang yang tidak menemukan organisasi. Kalau yang menemukan organisasi, dia akan masuk ke JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi-organisasi Wahabi semua. Ini loh. Makanya, ya kalau memang nggak setuju nggak apa-apa, tapi mari kita diskusi. Diskusi ini adalah diskursus tradisi Islam. Saya bukan fanatisme yang berlebihan terhadap Nahdlatul Ulama, tapi memang Nahdlatul Ulama secara rekod tidak pernah sekalipun mengkhianati negaranya ini. Gus Dur ini kurang apa? Tokoh sentral di Nahdlatul Ulama. Diturunkan secara tidak normal, secara inkonstitusional pun. Ada yang ngamuk nggak orang Nahdien? Ada yang datang ke Monas nggak? Jadi Monaslimin nggak? Nggak ada. Kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Keutuhan negara ini jauh lebih penting bagi NU. Tuh. Makanya kemudian NU ini menjadi sasaran target, Pak, dari kelompok-kelompok ideologi transnasional, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok Wahabi Salafi, semua ingin menumbangkan NU. Kalau NU ini tumbang, Pancasila nggak ada apa-apanya. Percaya saya. Ini sudah empirik, Pak. Kajiannya Phil Caruso, Tillman Scholar, Harvard University. Kajiannya akademis. Kalau NU ini tumbang, tercerai-berai, maka semua organisasi-organisasi skoci lain, seperti teman-teman Muhammadiyah, LDII, teman-teman Persis, Al-Irsyad, ini semua tinggal dibabat sama mereka, dan kemudian Pancasila ini kehilangan akar. Selesai gitu aja. Dan kemudian negara ini bisa dikuasai dengan mudahnya. That's it. Finish. Nah itu loh. Makanya mereka semua ini nyasarnya ke NU. Jadi jangan heran kalau kemudian efektivitas pemecah belahan di tubuh NU itu sudah mulai terjadi. Lah buktinya ketika saya melawan ustadz-ustadz dari kelompok Ikhwanul Muslimin pun yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya teman NU sudah dipecah belah. Tahu NU itu paling takdim kepada habaib. Saya pernah ngomong di TV One. Bahkan kalau orang Madura itu saking takdimnya kepada habaib, ayamnya pun bisa dicium tangannya. Nah, kesempatan ini yang diincar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU ini, dibuatlah sosok-sosok tandingan seorang sosok habaib, oknum habaib, yang kerjaannya itu mencaci maki NU. Padahal penghormatan terhadap habaib ini, hanya yang ulama-ulama NU yang mengajari. Dan hanya di Indonesia, Pak, orang itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di Malaysia itu nggak gitu-gitu amat. Di Singapura juga nggak gitu-gitu amat. Biasa aja. Apalagi di Arab. Antara Habib dan non-Habib itu nggak ada bedanya. Iya, bisa jadi kiainya non-Habib. Bisa jadi yang jualan rujak itu Habib. Di Arab loh ini, di Son'a. Bagi yang belum pernah ke Son'a mungkin ya heran. Mungkin nggak percaya. Tapi ya begitu kenyataan. Hanya di Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama NU yang ngajari kita untuk takdim kepada para habaib. Kenapa? Kita harus menghormati Kanjeng Nabi. Ini memang ajaran ulama-ulama NU. Dan hari ini kemudian kacang lupa kulitnya. Oknum-oknum habaib kemudian membuta-butakan Gus Dur. Menyerang ulama-ulama NU. Dan bahkan mencaci maki NU. Coba. Artinya pemecah belahan di tubuh NU ini sudah sangat masif. Dan kemudian membentuk cabang-cabang dan kelompok-kelompok. Di Madura itu, Pak, yang mau carok itu. Gara-gara politik. Sesama NU. Sama-sama menghormati habaib. Cuma yang satu ini mengatasnamakan dzurriyyah habaib. Sosok. Yang satu dianggap tidak takdim kepada sosoknya dia. Politik semua ini, Pak. Dan ini semua adalah proksi-proksi yang dibangun oleh orang luar untuk memecah belah kita semua. Dibuatlah organisasi-organisasi yang kerjaannya itu memang hanya untuk memecah belah saja. Wabil khusus targetnya itu ya Nahdlatul Ulama. Karena penting buat negara ini. Organisasi Islam terbesar kok di dunia. Apalagi di Indonesia. Nah ini loh. Jumlahnya Banser itu 7 juta, Pak. Ya Gus Ainun. Jumlah TNI 1 juta. Mohon izin Pak Dan Ramil.
Jumlah polisi 463.000. Jumlahnya TNI dan polisi masih kalah sama jumlahnya Banser. Apakah NU ingin mengerahkan Banser untuk menguasai negara ini? Enggak lah, enggak mungkin. NU itu pokoknya NKRI harga mati kok. Ini loh Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini Wahabi, udah dedel duel negara ini. Habis semua. Dan ini dibuktikan oleh berbagai kejadian di berbagai negara. Saya sudah berkeliling, Pak. Saya ke Afrika 3 kali. Saya sudah ke Somalia, ke Mozambik, ke Sudan, ke Tanzania, ke Republik Afrika Tengah, ke Kenya, di pantai barat Afrika itu Nigeria, sampai ke Monrovia di Liberia sana. Semuanya apa akar masalahnya? Wahabi, nggak ada lagi. Kelompok Hasan Turabi, dulunya dia pemimpin Torikoh, dia mursyid. Setelah terpapar Wahabi, habis Pak, Sudan terbelah menjadi 2 sekarang. Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen. Kelompok-kelompok Torikoh di Somalia, yang namanya kelompok Azariyah, itu diusir oleh kelompok Wahabi, dan kemudian satu negara menjadi Wahabi semua. Hari ini apa? Mereka berperang sesama Wahabi, Pak, di Somalia. Bertanggung jawab saya dengan data ini. Saya sampai hari ini masih penasehat pemerintahan Somalia untuk anti radikal. Sampai hari ini. Banyak Pak, duit saya banyak. Digaji saya. Makanya kalau ngundang saya nggak terima amplop Pak. Gitu, bahkan saya ngasih. Nggak juga lah. Kesian umat yang lain. Kan saya sering dituduh bahwa saya nyari duit Pak, keliling kemana-mana. Enggak, wallahi nggak pernah nerima saya. Kalaupun kemudian saya dikasih, pasti saya belokkan ke teman-teman Ansor. Udah ini buat biaya organisasi. Nah, jadi kalau mau ngasih, nggak apa-apa. Tapi saya belokkan ke masjid. Seperti Masjid Baitur Rahman kemarin, saya mau dibayar. Saya nggak mau. Saya justru ngasih untuk masjid gitu. Bukan uang saya juga. Ini uang umat tapi lewat saya gitu aja. Nah itu loh. Nah artinya kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah bahwa kita harus melawan Pak terhadap gerakan-gerakan politisasi agama. Politisasi agama ini mau nipu kita. Orang kalau nipu pakai agama itu gampang Pak. Menghipnotis orang pakai agama itu gampang. Bukan hanya apalagi cuma urusan politik. Kadang-kadang investasi lah, kebun kurma lah. Urusan ibadah, umroh sama haji aja masih ditipu kita Pak. Bapak saya itu pedagang besi tua. Ditipu 4 kali sama Habib itu masih ikhlas-ikhlas saja. Ada salah satu orang temannya Bapak juga, temannya Abah saya itu. Habib, saya juga manggilnya Habib. Tiap ke rumah cium tangan. Tapi setiap habis dicium tangan itu nipu Bapak saya. Selalu begitu. Dan kita ikhlas. Karena apa? Atas nama agama. Nah, makanya kemudian politik-politik hari ini yang menunggangi agama ini sebenarnya buat nipu kita supaya apa? Supaya mereka itu hipnotisnya biayanya murah. Kalau dengan menggunakan agama itu kan biayanya murah Pak, nggak mahal. Cukup kasih dogma aja, kasih ayat, wah kita udah manggut-manggut. Nah makanya kita lawanin. Tapi apakah kemudian orang Islam tidak boleh berpolitik? Harus. Harus Pak. Ini Imam Ghazali yang ngomong di dalam Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik. Kenapa? Supaya ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah, berpolitik Pak, silahkan. Orang Dau, untuk mewakili kepentingan orang Dau, maka dia harus nyalek dari Dau, dipilih orang Dau, jadilah dewan di kabupaten, lalu kemudian dia harus mewakili kepentingan-kepentingan orang Dau. Ini namanya politik identitas. Boleh Pak, ini demokrasi. Demokrasi itu adalah based on electoral system. Dia mewakili kepentingan-kepentingan pemilihnya. Ini identitas. Termasuk juga orang Islam berpolitik ingin jadi caleg di Senayan. Ya harus menyuarakan dan mengawal kepentingan-kepentingan orang Islam. Harus Pak. Yang nggak boleh itu apa? Politisasi agama dan politisasi identitas ini yang nggak boleh. Politik identitas, politik agama ini boleh. Kata siapa? Kata Farid Zakaria, seorang ahli politik dari Newsweek dari Amerika. Dia redaktur di Newsweek. Politisasi agama dan politisasi identitas inilah yang kemudian sering membuat petaka. Kalau politik-politik identitas ini boleh Pak, nggak bisa dibuang. Nggak boleh dilepas. Orang Kristen juga akan berusaha menjadi caleg untuk mewakili kepentingan-kepentingan Kristennya. Sama aja. Orang Kepanjen ingin jadi
ingin jadi anggota DPR di Kabupaten Malang misalnya. Ya dia harus mewakili kepentingan Kepanjen. Nggak mungkin dia mewakili kepentingan orang Dau. Karena Dau seharusnya punya elektoral sendiri. Punya perwakilan sendiri kan gitu. Nah ini namanya identitas, nggak bisa dihindari. Nah jadi adik-adikku, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang ada di Dau ya silahkan berpolitik. Harus itu. Jangan sampai kemudian ruang politik ini dikuasai orang lain sehingga keterwakilan kita tidak ada di dalam ruang-ruang politik. Tapi jangan jualan agama, jangan. Kesian agamanya. Agama ini sudah cukup dijaga oleh Allah, cuma kita tinggal merawatnya saja. Kita harus berdayakan dan kita jayakan agama ini melalui ilmu pengetahuan. Terus kita berjuang dengan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya kita bisa memberikan trajektori kepada peradaban manusia. Dan orang yang non-Islam tidak melihat Quran, tidak melihat hadis. Dia melihat akhlak-akhlak kita. Keilmuan-keilmuan kita. Orang akan tertarik kepada Islam kalau dia melihat, oh orang Islam itu ternyata cerdas-cerdas dan pinter. Mana lagi sopan-sopan lagi orangnya. Lalu orang tertarik kepada Islam. Nah itulah perlunya. Makanya fikih peradaban NU ini kemudian berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma bahwa kalau mau menjayakan Islam harus lewat politik. Ini salah. Makanya fikih peradaban NU lebih fokus kepada cita-cita khilafah itu. Bukan hanya persoalan fanatisme atau ingin membuat firqah-firqah baru. Tidak. Tidak. NU hanya ingin memajukan Islam lewat ilmu pengetahuan supaya Islam betul-betul bisa mewujudkan dan menjadi bejana untuk cinta, kemanusiaan, kedamaian, sehingga Islam bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.